Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang activating. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Syakira Salwa Azhar dengan NIM 2250 3010 1111 046. Nama saya Indira Bariagung dengan NIM 22 50 30 100 11 119. Nama saya Jan Hanifah dengan NIM 22 50 30 107 111 29. Nama saya Jan Rahma dengan NIM 22 50 30 10 71 11 20. Sebelumnya kami akan menampilkan CV kami. Berikut CV kami. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian activating. Pada umumnya, activating dapat diartikan sebagai proses memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan yang tepat. Tujuan ini dihasilkan dari upaya yang konsisten dan terus-menerus. Singkatnya, activating adalah menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, ada pula pengertian activating menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Prof. Sondang MPA. Menurut Prof. Sondang MPA, activating atau penggerakan adalah proses mendorong bawahan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Dan yang kedua ada menurut Hersey dan Blanchard. Activating adalah mengarahkan dorongan dalam tubuh manusia menuju kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip activating. Prinsip activating atau penggerakan harus mengarah pada tujuan yang ditetapkan untuk mencapai pelaksanaan yang baik. Penggerakan atau activating adalah aspek hubungan interpersonal untuk yang rumit dan melibatkan perilaku manusia yang berbeda. Prinsip dalam activating mencakup pada tujuan akhir, keselarasan dan tujuan individu, dan kesatuan komando. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tujuan dalam implementasi dapat lebih mudah dicapai melalui pengarahan yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan. Oke, jadi saya Jihan akan menjelaskan mengenai fungsi activating. Activating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan, dan memberi kompensasi kepada mereka. Fungsi dari pelaksanaan activating adalah sebagai berikut menurut Jackson. Yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga ada menjelaskan kebijakan yang ditetapkan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pokok activating dalam manajemen. Yang pertama memberikan motivasi sehingga dapat mempengaruhi seseorang dalam menjadi pengikut, dapat menaklukkan daya tolak seseorang. Yang kedua memberikan motivasi kepada seseorang untuk mengerjakan tugas dengan baik. Yang ketiga yaitu dapat memelihara dan memupuk kesetiaan kepada pimpinan, tugas dan organisasi tempat bekerja tersebut. Yang keempat yaitu menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, negara, dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas indikator-indikator dalam pelaksanaan fungsi activating. Yang pertama ada directing. Directing ini merupakan sebuah usaha dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan adanya orientasi pengarahan yang memberikan informasi agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua ada commanding. Commanding dapat disebut menggerakkan kegiatan, menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan dengan arahan sesuai potensinya butuh upaya pembangkitan sebuah motivasi. Yang ketiga ada leading. Leading merupakan suatu upaya untuk membimbing seperti memberikan contoh yang dilakukan pimpinan kepada bawahan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat ada coordinating. Coordinating merupakan suatu usaha dalam menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulasi pekerjaan. Usaha ini dilakukan oleh pimpinan dalam rangka penjalinan hubungan dan penyelenggaraan komunikasi. Jadi kesimpulannya dari fungsi activating adalah suatu usaha yang menjadi bagian dari proses pengarahan dari para pimpinan yang memberikan bimbingan agar sumber daya manusia di dalamnya dapat dioptimalkan, dapat dimulai dari menciptakan sebuah kerjasama, mengembangkan kemampuan dan keterampilan para staf, menumbuhkan sebuah motivasi, menumbuhkan rasa bertanggung jawab, dan membuat
membuat organisasi dapat berkembang secara dinamis dalam mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Syakira ingin menjelaskan tentang tujuan dari activating. Yang pertama, activating itu memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemampuan para petugas untuk bekerja dengan baik. Yang selanjutnya memberikan bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan yang meliputi beberapa tindakan. Misalnya, pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasan yang sama antara pemimpin dan para pegawai. Yang selanjutnya ada pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Nah, segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah activating. Yang pertama, memberikan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, mengorganisasi sumber daya. Yang ketiga, memotivasi karyawan. Yang keempat, mengarahkan karyawan. Dan yang terakhir, memonitor kerja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Indira Rabani akan menjelaskan contoh dari activating itu sendiri. Yang pertama ada otomatis industri. Nah, activating itu digunakan dalam sistem otomasi untuk mengontrol mesin. Lalu yang kedua ada teknologi kendaraan. Dalam sistem menggerak elektronik seperti contohnya mobil untuk menggerakkan motor listrik itu sendiri. Yang ketiga ada pengendalian suhu. Di dalam pengendalian suhu ini digunakan untuk ruangan seperti AC, terus juga kayak pemanas dan lain-lain. Terus yang keempat ada otomatisasi rumah tangga. Contohnya itu seperti pintu gerbang atau pintu gerbang itu otomatis. Jadi kayak semisal ada pintu gerbang, kita tidak usah memakai remote atau yang lain-lain. Jadi tinggal otomatis sendiri. Terus yang kelima ada robotika. Nah, robotika itu menggerakkan motor servo. Yang keenam ada kontrol peralatan listrik. Di dalam kontrol peralatan listrik ini, pengaturan kecepatan motor listrik atau mengontrol kecepatan kipas angin. Semua faktor tersebut dapat memastikan pelaksanaan activating yang tepat, waktu dan akurat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sektor publik itu sendiri. Jadi dari kelompok 3 ada ice breaking untuk bermain games. Jadi tata caranya itu nanti kita dari kelompok 3 sudah menentukan gambar yang kita potong-potong. Setelah itu nanti audiens harus menebak gambar apakah itu. Yang pertama, oke, kira-kira bisa nebak nggak nih ya audiens? Nah, Iya. Kira-kira tebakan gambar apa nih? ya, Teman-teman. Logo dari ya Universitas apa? Sana. Oke, jawabannya Jawabannya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Yeay. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, tebak lambang juga nih dari kampus mana kira-kira? Logo dari Universitas Udara Iya. Mana nih kira-kira? Jawabannya apa nih? Apa ya? Mari kita Lihat. Oke, jawabannya adalah Universitas Erlangga. Yeay. Oke. Mungkin sekian dari ice breaking dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, untuk presentasi kita kali ini mempunyai kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk pengertian dari activating dan beberapa pendapat para ahli tentang apa itu activating. Salah satunya menurut Hersey dan Blanchard, penggerakan atau activating atau motivasi adalah kegiatan mengelola keadaan yang mengarah dorongan-dorongan yang ada dalam tubuh manusia ke dalam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip dari activating itu sendiri yakni mengaruh pada tujuan akhir dari pengarahan, prinsip kelarasaan dengan tujuan, prinsip kesatuan komando. Nah, fungsi activating itu juga mempunyai langkah-langkah penerapan activating itu sendiri. Menentukan sumber daya yang diperlukan, mengorganisasi sumber daya, memotivasi karyawan, mengarahkan karyawan, dan memonitor kinerja. Contoh dari activating mempunyai berbagai hal. Yang pertama ada salah satunya kebijakan dan regulasi yang jelas teratur dapat membantu memastikan bahwa activating itu dilakukan dengan standar yang ditetapkan, dan maka dari itu untuk meningkatkan kinerja sektor publik itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.